apa yang kamu kelelahan setelah perjalanan panjang, tertidur sebentar di kursi bandara. Tapi tiba-tiba orang-orang menatapmu sinis, menganggapmu gelandangan. Ada yang memotret dayam-dayum, ada yang menertawakan, bahkan petugas ingin mengusirmu. Itulah yang kualami malam itu. Aku ingin marah, tapi hanya bisa menunduk malu. Sampai seorang wanita bule cantik berdiri di depanku, menegur semua orang, membelaku dan berkata, "Dia bukan gelandangan, dia manusia sama seperti kita." Sejak malam itu, hidupku berubah. Karena ternyata wanita itu bukan orang biasa. Dan lebih mengejutkan lagi, dialah yang akhirnya memintaku untuk menjadi suaminya. Bangku besi di ruang tunggu itu dinginnya seperti batu nisan. Ada sandaran tangan di setiap sela, bahkan untuk rebahan pun bandara ini seolah berkata, "Jangan." Aku melipat jaket tipis kedua, menyelipkannya di bawah kepala sebagai bantal. Lalu memeluk ransel kusam yang sudah menemaniku dari satu terminal ke terminal lain. Jam di layar raksasa di depan menampilkan jam 0:47. Penerbanganku berikutnya baru jam 6:10. 6 jam. 6 jam yang rasanya panjang sekali ketika uang di dompet tinggal koin. Dan kelopak mata berat seperti diseret. Namaku Andi, anak kampung dari pesisir Jawa yang nekat merantau jadi pekerja. Hari itu aku transit di sebuah bandara internasional. Di Eropa nama kotanya panjang, dan lidahku tak pernah bisa mengeja dengan benar. Di ponsel, pesanku ke ibu belum dibalas. "Bu, aku transit. Tadi ketemu petugas baik. Doain lancar ya." 2 centang abu-abu. Mungkin di rumah sedang dini hari. Mungkin ibu baru bangun nanti. Lalu membalas dengan kalimat yang selalu sama. "Jaga diri, jangan lupa sholat." Andi mengangguk sendiri pada layar sepi. Kadang, untuk kuat, kita hanya butuh kalimat yang berulang-ulang. Lambat-lambat, aku memejamkan mata. Suara pengumuman bandara seperti ombak jauh. Penerbangan yang berangkat, yang tertunda, nama-nama penumpang yang dipanggil ke gate. Bau kopi dari kafe 24 jam di sudut. Wangi deterjen dari mesin pembersih lantai yang meliuk seperti kura-kura logam. Dan desis AC dari langit-langit, semua bercampur jadi musik yang menenangkan. Aku tersenyum sedikit. Di tempat asing, hal-hal kecil yang teratur sering terasa seperti keluarga. "Hey, don't sleep here." Suara itu mengiris nyenyakku seperti kaca. Aku membuka mata. Seorang pria penumpang dengan jaket tebal dan shawl branded berdiri di depanku. Ada 2 orang lain di belakangnya. Perempuan muda dengan ponsel terangkat, merekam tanpa malu-malu. "Look at him," kata si perempuan, tertawa pendek. "He's been here for hours." "Homeless?" Kata itu homeless menyengat seperti luka lama yang disiram garam. Aku mendadak sadar akan segala yang kupakai. Sepatu murahan dengan sol tipis, celana yang lututnya sudah memudar, ransel yang ujung resletingnya diikat tali rafia. Aku duduk benar, mencoba tersenyum sopan. "No, transit, waiting for flight." Bahasa Inggrisku kaku, tapi aku berharap cukup untuk menyampaikan maksud. Pria itu mendengus. "Transit, people like you always say that." Ia melirik ranselku, lalu menatapku lagi dari atas ke bawah, tatapan manusia kota yang sudah terlalu sering dihidangkan stereotip. Aku menelan ludah. "I have ticket," kataku cepat, menggapai ponsel dari saku. Jemariku yang dingin bergerak, kikuk di layar, membuka aplikasi maskapai, tangan gemetar. Bukan karena bersalah, tapi karena ditatap begitu rasanya seperti telanjang. "Excuse me sir." Kali ini yang datang petugas keamanan. Wajahnya tegas, tubuhnya tegap, seragamnya rapi, di badannya tergantung walkie-talkie yang sesekali berdesis. Ia berdiri agak dekat, mungkin sengaja, membuatku merasa lebih kecil dari kursi yang kutempati. "Paspor," katanya singkat. Aku mengangguk cepat, meletakkan ransel di pangkuan, membuka resleting pelan, mencari map bening tempat kusimpan paspor, tiket, dan beberapa lembar foto ukuran pas yang selalu kubawa kalau perlu. Sesaat tanganku menyentuh kain tipis sarung kecil yang kusempilkan kebiasaan dari rumah. Ada rasa hangat yang naik dari situ, tapi hanya sekejap. Petugas itu membuka pasporku, memeriksa, menatap wajahku, kembali ke paspor. "Transit," gumamnya. "Gate kamu di sayap barat, kenapa tidur di sini?" Aku menatap lantai sebentar. "Uang saya sedikit." Coffee shop di gate tutup. Di sini ada kursi. Pria bersyal branded tertawa pendek, seolah jawaban itu mengkonfirmasi semua dugaan buruknya. Perempuan yang merekam menggeser angle, memasukkan wajahku ke dalam bingkai ponselnya. Aku bisa melihat pantulan diriku di layar. Mata sayu, rambut aut-autan, pipi kering karena AC. Di bawah pantulan itu, ada caption yang mulai diketik cepat. "Gelandangan Asia tidur di bandara. Bahaya atau kasihan?" Aku ingin marah, ingin berdiri dan berteriak bahwa aku bukan gelandangan, bahwa kursi ini milik semua orang,
bahwa aku juga manusia yang bayar pajak ketika beli tiket. Tapi suara itu hanya bergema di dalam kepala. Di dunia nyata, suara itu tenggelam oleh rasa malu yang naik seperti air pasang. Kamu tidak boleh tidur di area ini, kata petugas. Nada suaranya seperti aturan tertulis. Kursi untuk menunggu, bukan untuk tidur. Aku mengangguk lagi. Maaf. Aku berdiri, ransel di punggung, lutut sedikit lemas. Embun dingin dari AC menyelinap lewat kerah jaket. Mengapa kata maaf selalu terasa lebih ringan di lidah orang kecil? Wait, si pria bersyal menahan, menunjuk ranselku. Check bag. Petugas menoleh. We don't search without reason. Pria itu mendesis. He's suspicious. Petugas menatapku lagi. Kali ini lebih lama. Aku bisa melihat keraguan bertarung di matanya dengan protokol. Di belakangku, ada pasangan tua yang menatap kasihan. Di sebelah kanan, seorang anak kecil berhenti mengunyah permen karet. Menatapku seperti menonton film. Seluruh ruangan seakan menarik napas. Lalu sebuah suara terdengar tenang, jelas, dan tajam pada saat yang sama. He's not suspicious. You are being rude. Semua kepala menoleh ke arah suara itu. Di depan kafe 24 jam, seorang wanita berdiri dengan mantap. Rambut pirangnya diikat sederhana, mantel wol abu-abu membalut tubuhnya, dan di tangannya ada cangkir kertas berembun. Wajahnya tidak marah, tapi tegas, seperti seseorang yang sudah terlalu sering menyaksikan ketidakadilan kecil dan menolak melengos. Wanita itu berjalan mendekat. Sepatunya berbunyi tuk-tuk. Ia menatap petugas, lalu menatap pria berskil. If you have a problem with people sleeping on a chair, maybe you should complain to the architect who put handles on every seat, ucapnya daughter. Not to him. Suara tawa kecil terdengar entah dari mana. Si pria bersyal berdeham, memandang ke arah lain. Perempuan yang tadi merekam menurunkan ponselnya sedikit, tapi tidak mematikannya. Petugas menghela napas, mengembalikan pasporku. Fine, kata petugas. You can sit, but don't lie down. Please move to your gate area. Nada suaranya lebih lunak. Aku mengangguk lagi, menyelipkan paspor ke ransel. Terima kasih, gumamku. Tak yakin ditujukan untuk siapa. Pada aturan yang sedikit melunak, atau pada wanita dengan mantel wol yang berdiri mantap di sampingku. Yang jelas, ada sepotong harga diriku yang rasanya ditopang kembali. Wanita itu berpaling padaku. Kopi? Tanyanya pelan. Teapot tidak. Itu. Aku sadar ia menatap mataku. Bukan menatap penampilanku. Ada rasa hangat yang aneh menyelinap masuk, seperti kopi yang perlahan mengalir ke tenggorokan. Aku menelan ludah. Maaf saya. Uang saya, I brought two, katanya, mengangkat cangkir satunya. And it's just coffee, call me dude. Di ujung bangku yang sama, ia menyerahkan cangkir kertas itu padaku. Tanganku menyentuh ujung jarinya yang dingin karena AC. Ada jeda canggung. Aku menatap cangkir. Tutup plastiknya tipis. Sedotan kecil terselip. Aromanya memanjat hidungku. Kuat dan pahit. Aku menyeruput hati-hati. Panasnya memukul langit-langit mulut, tapi rasanya seperti dikembalikan ke bumi. Thanks, kataku pelan. Terima kasih. Dia mengangguk. Sama-sama hening sebentar. Di kejauhan, mesin pembersih lantai kembali berputar, menyapu kilau lantai yang tak pernah terlihat kotor. Orang-orang kembali pada hidup mereka. Si pria bersyal sudah pergi. Perempuan perekam sibuk dengan gawai. Tapi sesuatu di udara terasa berbeda, seolah ada garis yang mendadak digambar, memisahkan sebelum dan sesudah. Kamu transit kemana? Tanya wanita itu. Nada suaranya santai, seperti teman lama yang kebetulan bertemu. Aku menatap papan informasi. Ke kota tempat kerja, jawabku, menyebutkan nama kota asing yang selalu kupelintir dalam pengucapan. Besok, aku mulai kerja. Dapur, bersih-bersih, bantu potong, dikit-dikit masak. First time, ia memiringkan kepala. Aku mengangguk. Pertama kali sejauh ini. Aku ingin bercerita banyak. Tentang saung bambu yang kutinggalkan. Tentang suara laut di belakang rumah. Tentang bapak yang dulu ingin aku jadi guru. Tentang hutang yang akhirnya memaksaku menerima tawaran kerja apa saja. Tapi malam itu, aku hanya mengucapkan kalimat yang sederhana. Karena kadang hati kita butuh waktu untuk membuka pintu. Dia menatapku beberapa detik, lalu tersenyum pendek. Kamu berani? Aku tertawa kecil, canggung. Berani atau terpaksa? Bedanya tipis. Matanya menyipit, seolah mencatat sesuatu di benaknya. Nama kamu siapa, Andi? Andi. Ia mengulang, seolah mencicipi bunyinya. Senak, kamu? Aku menunggu ia memperkenalkan diri, tapi ia hanya menatap jam tangannya. Dengarkan, katanya pelan, mendadak lebih serius. Kalau ada orang yang menghinamu lagi, jangan lawan dengan suara. Lawan dengan tempatmu berdiri. Dude, di mana kamu punya
Pagi itu, udara di ruang tunggu terasa lebih berat dari biasanya. Setelah semalam sempat berbicara singkat dengan wanita misterius itu, Clara. Begitu akhirnya ia menyebut namanya, aku memberanikan diri duduk di kursi yang sama. Aku sudah memastikan, paspor dan tiket selalu kugenggam erat, supaya tidak ada lagi alasan orang menganggapku gelandangan. Tapi tetap saja, rasa curiga di mata sebagian orang tidak hilang. Aku menunduk, memegang ranselku erat-erat, pura-pura sibuk melihat layar ponsel. Meski tidak ada sinyal, beberapa penumpang melintas sambil melirik. Ada yang berbisik-bisik, ada yang mengangkat ponsel, seperti ingin memotretnya lagi. Aku pura-pura tidak peduli, tapi jantungku berdetak lebih kencang. "Look, he's still here." Suara seorang perempuan, muda berambut pirang terdengar jelas. Kali ini tidak berbisik. Ia duduk bersama dua temannya di kursi seberang, tertawa kecil sambil menunjuk ke arahku. "Doesn't he look like a beggar?" derakunek. Aku ingin berdiri dan membalas, tapi kaki rasanya terkunci. Yang bisa kulakukan hanya menggenggam ransel. "Makin kuat, sir." "Excuse me." Seorang petugas keamanan kembali menghampiri, kali ini dengan nada lebih tegas. "Are you loitering here? Passengers only." Aku buru-buru mengeluarkan paspor dan tiket. "Transit, flight jam 6:10. Bahasaku patah-patah, tapi cukup jelas. Petugas menatapku lama, lalu menoleh ke arah perempuan yang tadi menertawakan. Mereka saling pandang, seolah diam-diam menyetujui sesuatu. "You can't sleep here again, okay?" katanya datar. Aku mengangguk cepat. "Yes, sir. No sleep. Just waiting." Gelak tawa kecil terdengar lagi dari kursi seberang. Rasanya seperti jarum menusuk dari segala arah. Lalu, suara yang kemarin muncul lagi. Kali ini lebih lantang, lebih tegas. "Stop harassing him. He's a passenger, not an animal in a zoo." Semua kepala menoleh. Clara berjalan pelan ke arah kami. Rambut pirangnya tergerai, mata birunya menyala, dan wajahnya penuh keyakinan. Di tangannya ada kamera kecil yang baru kusadari tadi ia sembunyikan di mantel. Kalau kalian pikir dia gelandangan hanya karena pakaiannya sederhana, berarti yang miskin hati. Lanjutnya dalam bahasa Inggris yang tajam tapi elegan. "Aku sudah bicara dengannya. Dia penumpang, dan bandara ini milik semua orang yang punya tiket. Bukan hanya orang dengan koper mahal." Keheningan sesaat memenuhi ruangan. Perempuan pirang yang tadi menertawakanku langsung menunduk, pura-pura sibuk dengan ponsel. Petugas keamanan berdeham. "Canggung, miss. We were just doing our job then. Do your job fairly." Potong Clara cepat. Suaranya seperti cambuk. "Check his ticket, and if it's valid, let him sit in peace. Unless you want me to report this as discrimination." Aku ternganga. Semua orang di sekitar ikut diam. Sebagian pura-pura sibuk, sebagian menatap dengan rasa penasaran. Patrick akhirnya menyerahkan kembali pasporku, lalu mundur dengan wajah kaku. Clara kemudian menoleh ke arahku, tersenyum lembut, senyum yang kontras dengan ketegasan barusan. "You okay?" Aku hanya mengangguk, masih kaget dengan keberanian wanita ini. Clara lalu duduk di sebelahku, dengan santai, seolah sengaja menunjukkan pada semua orang bahwa ia ada di pihakku. Ia menyalakan laptop kecilnya, mengetik sesuatu dengan cepat, lalu berkata pelan, "Don't mind them. Sometimes the world needs a reminder." Aku menatapnya lama. Saat itu aku baru sadar, wanita ini bukan sekadar penumpang biasa yang kebetulan baik hati. Ada sesuatu yang disembunyikannya, dan aku tanpa sengaja baru saja menjadi bagian dari cerita yang lebih besar dari sekadar transit di bandara. Aku masih bisa merasakan tatapan orang-orang di sekelilingku, meski mereka pura-pura sibuk dengan ponsel atau koran. Setelah insiden barusan, suasana ruang tunggu bandara terasa berbeda, lebih tenang, tapi juga lebih berat, seolah semua orang menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Clara duduk di sampingku, menutup laptopnya, lalu menoleh dengan senyum tipis. "Sekarang kamu lebih baik?" tanyanya pelan. Aku menelan ludah, lalu mengangguk. "Ya, terima kasih. Sudah bantu aku." "Bukan bantu." Ia menggeleng ringan. "Itu kewajiban. Tidak ada orang yang pantas diperlakukan seperti tadi." Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi ada sesuatu yang membuatnya berbeda. Clara tidak hanya mengucapkan kalimat itu untuk menenangkanku. Dari sorot matanya, aku tahu ia benar-benar marah dengan apa yang terjadi. Beberapa menit kemudian, Clara bangkit dan berjalan ke kafe kecil di pojok ruang tunggu. Aku mengikutinya dengan pandangan mata, setengah takut kalau ia akan menghilang begitu saja. Tapi ternyata, ia kembali dengan 2 cangkir kertas beruap. "Here," katanya sambil menyerahkan satu padaku. "Kopi panas, kamu butuh itu." Aku menerimanya dengan kikuk. "Tapi aku nggak punya uang." Dia tersenyum. "Kali ini lebih hangat. Aku yang bayar. Anggap saja balasan kecil karena kamu sudah sabar tadi." Aku tertawa canggung.
Sabar, aku malah cuma bisa diam. Itu juga bentuk kekuatan, balasnya cepat. Kami duduk bersebelahan sambil menyesap kopi masing-masing. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan panjang itu, tubuhku terasa hangat. Hening sempat menyelimuti kami, tapi bukan hening yang canggung lebih. Seperti jeda yang memberi ruang untuk bernapas. Aku Andi, kataku akhirnya, memberanikan diri memperkenalkan diri. Dari Indonesia, Clara, jawabnya singkat. Dari Jerman, aku mengangguk, mencoba menyimpan nama itu baik-baik di kepalaku. Clara, nama yang terasa asing, tapi entah kenapa cepat akrab di telinga. Kamu kerja di luar negeri? Tanya mencondongkan tubuh sedikit. Aku mengangguk. Ya, TKI. Baru pertama kali jauh dari rumah. Agak takut sebenarnya. Clara menatapku lama, lalu berkata, takut itu wajar, tapi keberanianmu untuk melangkah lebih penting dari rasa takut itu. Aku tidak tahu kenapa, tapi kata-katanya membuat dadaku hangat. Jarang ada orang asing yang bicara padaku seperti itu, apalagi dengan nada serius. Tapi semakin lama menatapnya, semakin aku sadar ada yang janggal. Clara tidak terlihat seperti turis biasa, gerak-geriknya tenang, matanya tajam seperti sedang mengamati sesuatu. Tadi, ketika menegur petugas kotek katanya begitu terukur dan penuh keyakinan, bukan sekadar reaksi spontan. Aku memberanikan diri bertanya, kamu sebenarnya siapa maksudku? Kamu beda, tidak semua orang mau ribut demi orang asing. Clara tersenyum samar, menatap kopi di tangannya sebelum menjawab. Aku hanya seseorang yang percaya bahwa kebenaran harus terlihat. Kadang, terlalu banyak orang diam ketika melihat hal yang salah. Jawabannya membuat rasa penasaranku semakin besar. Siapa sebenarnya Clara? Kenapa dia ada di sini, di tengah malam, di bandara, dengan laptop dan kamera kecil yang sempat kulihat di tangannya? Aku tidak tahu. Yang jelas, firasatku mengatakan pertemuan ini bukan kebetulan, dan aku belum siap untuk kejutan yang akan datang. Aku tidak bisa berhenti memikirkan Clara sepanjang malam. Wajahnya yang tegas ketika membelaku, senyum samar saat menyerahkan kopi, sampai caranya memilih kata-kata yang terasa lebih berat daripada sekadar basa-basi. Ada sesuatu yang tidak biasa darinya. Pagi itu, aku masih menunggu boarding sambil mencoba menahan kantuk. Clara duduk tak jauh dariku, membuka laptop tipisnya. Jari-jarinya menari cepat di atas keyboard, sesekali berhenti, lalu mengetik lagi dengan konsentrasi penuh. Sesekali ia juga melihat ke kamera kecil hitam yang ia letakkan di samping laptop kamera yang semalam kulihat sekilas. Aku mengerutkan dahi. Kamu sibuk sekali, kataku, memberanikan diri. Clara menutup laptopnya perlahan, menoleh padaku, lalu tersenyum. Aku memang sibuk, tapi aku suka sibuk untuk hal-hal yang penting. Apa pekerjaanmu? Tanyaku. Rasa penasaran akhirnya tak bisa lagi kutahan. Ia diam sebentar, seolah menimbang lalu menjawab. Aku seorang jurnalis. Aku terbelalak. Jurnalis? Ya, katanya tenang. Aku bekerja untuk salah satu media internasional. Tugas utamaku adalah melihat dunia apa adanya dan menuliskannya, termasuk hal-hal yang sering diabaikan orang lain. Aku terdiam. Tiba-tiba semua sikap Clara masuk akal. Keberaniannya menegur orang asing, ketajaman matanya, kamera kecil yang selalu ia bawa, sampai cara bicaranya yang penuh keyakinan. Apa itu berarti? Aku juga bagian dari tulisanmu? Tanyaku hati-hati. Clara menatapku lekat-lekat, lalu menghela napas. Andi, aku sedang mengerjakan liputan tentang diskriminasi terhadap pekerja migran. Tentang bagaimana orang dengan wajah dan pakaian tertentu sering dianggap rendah, bahkan sebelum mereka bicara. Apa yang kualami tadi malam adalah contoh nyata. Dan kamu, ia berhenti sebentar, suaranya melembut, kamu membuatku melihatnya lebih jelas. Dadaku serasa dipukul pelan. Jadi, aku bukan hanya penumpang transit yang kebetulan dibelanya. Aku bagian dari kisah yang sedang ia kumpulkan. Aku tidak ingin mengeksposmu tanpa izin. Lanjutnya, aku tidak akan menuliskan nama atau wajahmu jika kamu tidak nyaman, tapi aku ingin kamu tahu keberadaanmu kemarin penting. Aku menghela napas panjang. Di satu sisi aku merasa lega karena Clara bukan orang sembarangan yang tiba-tiba ikut campur. Tapi di sisi lain, ada ketakutan baru. Jika kisahku sampai ditulis dan dibaca banyak orang, apa kata keluarga aku di kampung? Apa aku akan jadi bahan ejekan? Clara seolah membaca pikiranku. Aku bukan di sini untuk mempermalukanmu, Andi. Sini untuk menunjukkan pada dunia bahwa orang sepertimu punya martabat. Bahwa duduk di kursi bandara bukanlah dosa. Dan tidur karena lelah bukanlah aib. Aku terdiam lama. Lalu, tanpa sadar aku tersenyum kecil. Kamu bicara seperti orang yang tahu rasa capeknya orang kecil. Clara tertawa pelan. Mungkin karena aku sudah lama melihat dunia dari dekat, bukan dari balik jendela mobil mewah.
Suasana hening sejenak, tapi hening kali ini bukan karena canggung, lebih seperti jeda yang penuh arti. Untuk pertama kalinya, aku mulai percaya. Pertemuan ini bukan sekadar kebetulan. Dan Clara, mungkin lebih dari sekadar jurnalis yang sedang mencari berita. Sejak pagi setelah boarding itu, aku kira pertemuan kami akan selesai begitu saja. Aku pulang ke asrama pekerja. Sementara Clara mungkin kembali ke negaranya, atau melanjutkan liputannya entah kemana. Tapi takdir sepertinya belum selesai mempermainkanku dua. Hari setelah aku mulai bekerja di dapur restoran kecil di kota perantauanku, aku mendengar suara yang familiar. Saat sedang memotong bawang, pintu dapur berderit, dan seorang wanita dengan mantel abu-abu masuk bersama pemilik restoran. Aku hampir menjatuhkan pisau dari tanganku. Clara, dia menatapku sebentar, lalu tersenyum seolah kami bukan hanya kenalan singkat di bandara. "Hai Andi, lama tidak ketemu." Aku terbelalak. "Clara, kamu? Apa yang kamu lakukan di sini?" "Pamelek." Restoran tertawa kecil. Dia bilang ingin menulis tentang restoran kami. Katanya tertarik sama kehidupan pekerja migran. Hatiku berdegup lebih cepat. Jadi dia benar-benar serius dengan liputannya. Hari-hari berikutnya, Clara sering datang. Awalnya aku merasa canggung. Dia duduk di pojok dapur kecil dengan laptop dan kamera, mencatat setiap detail, cara kami bekerja, bagaimana kami berbagi makanan seadanya, bahkan bagaimana aku sering jadi bahan ejekan teman kerja karena logatku yang kental. Namun, yang membuatku terkejut adalah caranya memandang. Clara tidak menulis dengan tatapan belas kasihan. Ia menatap dengan hormat, seolah setiap gerakan kecilku mengupas bawang, membersihkan wajan, atau menyendok sup untuk pelanggan punya arti yang layak dicatat. Suatu malam, setelah shift panjang, aku duduk di tangga belakang restoran, memandangi langit yang penuh lampu. "Kota." Clara duduk di sampingku dengan segelas teh hangat. "Kamu tidak marah aku mengikuti ceritamu?" tanyanya. Aku menggeleng. "Awalnya iya, aku takut kamu menulis sesuatu yang membuat keluargaku malu, tapi sekarang entah kenapa aku tidak peduli, karena aku tahu kamu tidak akan merendahkanku." Clara tersenyum, matanya lembut. "Aku menulis untuk merendahkan. Aku menulis untuk mengingatkan orang-orang sepertimu yang sering dilupakan, Andi. Ketulusanmu, itulah yang jarang sekali kulihat." Aku terdiam. Kata-katanya menembus lapisan keras yang selama ini kupakai untuk bertahan. Malam berikutnya, aku sempat melihat Clara berbicara dengan salah satu pekerja senior yang sering mengejekku. Anehnya, sejak itu, pria itu jadi lebih lunak padaku. Bahkan, menawarkan bantuan saat aku salah potong bahan. Aku tahu itu bukan kebetulan. Clara jelas punya cara membuat orang mendengar, meski ia hanya bicara pelan. Dan aku mulai menyadari sesuatu. Setiap kali Clara menatapku, tatapannya bukan lagi tatapan jurnalis yang sedang mencari berita. Ada sesuatu yang lebih dalam di sana, rasa kagum. Mungkin juga rasa iba, tapi bukan iba yang merendahkan. Rasanya seperti ia melihatku benar-benar ada. Malam itu, ketika aku kembali ke kamar asrama, aku membuka pesan suara dari ibu. "Andra, jaga kesehatanmu. Jangan minder ya, orang baik selalu ditemui orang baik." Aku terdiam lama. Kata-kata ibu itu menggema di kepalaku, bersamaan dengan senyum Clara yang terus membayang untuk pertama kalinya sejak merantau. Aku tidak merasa sendirian, dan semua itu karena seorang wanita asing yang awalnya hanya memberiku secangkir kopi di bandara. Hari itu seharusnya biasa saja. Aku baru selesai shift siang, tangan masih bau minyak dan bawang, ketika salah satu temanku berlari ke dapur dengan wajah panik. "Andi, kamu masuk berita!" teriaknya sambil menunjukkan layar ponselnya. Aku mengerutkan dahi, lalu melihat di layar itu terpampang foto. Aku dan Clara duduk di tangga belakang restoran, tertawa sambil memegang segelas teh hangat. Judul artikelnya dalam bahasa asing, tapi aku bisa mengerti beberapa kata. Famous journalist Clara Hoffman spotted with unknown migrant worker. Kakiku langsung lemas. Astaga, beberapa jam kemudian Clara datang ke restoran. Mata langsung tertuju padanya. Para pekerja berbisik-bisik, pelanggan melirik-lirik. Clara tetap berjalan tegak, tapi aku bisa melihat dari dekat rahangnya menegang, matanya serius. "Andi, aku harus bicara," katanya. Menarikku keluar dapur di gang belokong. Clara menghela napas panjang. Identitasku terbongkar. Seseorang mengambil foto kita dan menjualnya ke media. Sejak pagi, aku dihujani telepon dari kantor pusat. Mereka menanyakan kenapa aku dekat dengan seorang pekerja migran di dapur kecil. Aku menunduk. Rasa bersalah menyesakkan dada. "Jadi, aku sudah merusak reputasimu." Clara menatapku tajam. "Bukan kamu yang salah. Mereka yang salah karena menilai dengan kacamata sempit." "Tapi Clara, kamu bisa kehilangan pekerjaan,
Atau setidaknya namamu akan terkorek. Kamu jurnalis terkenal, sementara aku hanya suaraku tercekat. TKI biasa. Dia menggeleng cepat. Jangan pernah bilang hanya kamu manusia, Andi. Sama berharganya dengan siapapun yang duduk di kursi kantor besar. Justru karena itulah aku marah karena mereka membuatmu merasa kecil. Namun media tidak berhenti. Malam itu, layar TV di kafe menayangkan berita singkat tentang Clara. Foto-foto kami beredar cepat. Bahkan ada yang sengaja mengedit dengan caption menghina love story or sympathy project. Komentar di internet lebih kejam lagi. Ada yang menuduhku mencari jalan pintas jadi kaya. Ada yang menyebut Clara terlalu naif. Bahkan ada yang mengatakan pernikahan Kemi yang belum pernah terpikir sekalipun akan jadi skandal. Aku tak tahan. Clara, sebaiknya kita berhenti. Jangan temui aku lagi. Aku tidak mau menghancurkan hidupmu. Clara menatapku lama. Di balik ketegasan matanya, aku bisa melihat ada luka, tapi bibirnya justru melengkung samar. Andi, kau tahu kenapa aku memilih mendekat padamu sejak malam itu di bandara? Karena aku melihat sesuatu yang tidak bisa kulihat di dunia yang penuh topeng ketulusan. Dan ketulusan itu jauh lebih penting bagiku daripada reputasi. Aku tercekat, kata-katanya menusuk ke dalam, tapi sekaligus menyalakan api yang membuatku sulit membantah. Namun jauh di lubuk hati, aku tahu badai ini baru saja dimulai. Aku takut-takut bahwa aku, seorang TKI yang tak punya apa-apa, akan menyeret Clara semakin dalam ke dalam pusaran yang berbahaya. Sejak berita itu meledak, hidupku berubah drastis. Setiap kali aku keluar dari restoran, ada saja kamera yang diam-diam membedik. Wartawan lokal berdiri di seberang jalan, pura-pura menunggu bus padahal lensanya mengarah padaku. Teman-teman sekamarku mulai mereka takut asrama kami ikut disorot. Aku nggak mau jadi masalah buat orang lain, gumamku suatu malam sambil mengemasi ransel kecilku. Aku menulis secari kertas untuk Clara. Terima kasih sudah membelaku, tapi aku harus pergi. Dunia kita berbeda. Aku tidak ingin kamu kehilangan semua yang sudah kamu bangun hanya karena aku. Kertas itu kutinggalkan di dapur restoran. Lalu aku pergi. Aku menumpang kereta malam ke kota tetangga, berharap bisa menghilang tanpa jejak. Di stasiun, aku duduk sendirian di bangku dingin, ransel di kaki. Rasanya seperti kembali ke malam pertama. Di bandara sendiri, lelah dan asing. Namun kali ini berbeda. Ada satu wajah yang terus muncul di kepalaku, Clara. Keesokan paginya, saat aku sedang menunggu bus kecil menuju desa pinggiran, suara langkah tergesa mendekat. Aku menoleh Clara. Nafasnya terengah, rambut pirangnya berantakan, matanya marah. Entah karena lelah atau menahan tangis. Andi! Serunya. Aku berdiri kaku. Clara, bagaimana kamu tahu aku di sini? Dia mengangkat ponselnya. Aku mencari ke setiap stasiun. Aku tidak akan biarkan kamu menghilang begitu saja. Aku diam. Ada banyak orang memperhatikan kami, tapi Clara tidak peduli. Ia menatapku dengan mata yang penuh tekad. Andi, jangan pernah berpikir kamu beban bagiku. Kamu justru alasan aku bertahan di tengah semua tekanan ini. Kalau aku harus kehilangan pekerjaanku, biarlah. Kalau reputasiku hancur, aku bisa membangunnya lagi. Tapi kalau aku kehilanganmu, suaranya bergetar. Aku tidak yakin bisa menemukannya lagi. Aku menelan ludah. Dada terasa penuh. Tapi Clara, kamu orang besar. Aku cuma berhenti bilang cuma. Potongnya cepat. Matanya berkaca-kaca. Kamu yang membuatku ingat kenapa aku jadi jurnalis untuk melihat manusia. Bukan sekadar nama besar. Aku jatuh cinta pada ketulusanmu. Andi, itu yang tidak bisa kubeli dengan apapun. Orang-orang di sekitar kami mulai berbisik. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam. Aku panik, tapi Clara tidak bergeming. Ia justru meraih tanganku erat, seolah ingin menunjukkan pada dunia bahwa pilihannya sudah bulat. Andi, aku tidak peduli apa kata mereka. Aku ingin kamu tetap di sisiku. Aku ingin kamu jadi keluargaku. Kata-katanya mengguncangku lebih keras daripada hinaan siapapun. Untuk pertama kalinya, aku melihat Clara bukan sebagai jurnalis terkenal, bukan juga sebagai orang asing yang membelaku di bandara. Aku melihatnya sebagai seseorang yang rela berkorban demi apa yang ia percaya. Dan aku sadar, mungkin pengorbanan besar yang kubayangkan meninggalkannya justru bukan pengorbanan. Tapi pelarian, aku menggenggam tangannya balik. Kalau begitu, aku akan tetap di sini, bersamamu. Di mata Clara, air mata akhirnya jatuh. Tapi bersamaan dengan itu, senyum kecil muncul di bibirnya. Senyum lega, senyum kemenangan bukan pada dunia, tapi pada hatinya sendiri. Hari itu, aula konferensi pers dipenuhi wartawan. Blitz kamera berkilat tanpa henti.
Mikrofon dari berbagai stasiun berita berjajar di atas meja panjang. Semua mata tertuju pada Clara Hoffman, jurnalis investigasi yang beberapa hari terakhir jadi headline bukan karena liputannya, tapi karena fotonya bersama seorang pekerja migran. Bersamaku, aku duduk di bangku paling belakang, jantung berdetak sekeras bunyi sepatu di lantai marmer. Aku tidak seharusnya ada di sana. Aku hanya sederhana, bahkan dasi yang kupakai pun pinjaman dari teman sekamar. Tapi Clara bersikeras, "Kamu harus datang. Aku ingin kamu dengar langsung dari mulutku." Seorang wartawan berdiri. "Miss Hoffman, apakah benar Anda menjalin hubungan dengan seorang pekerja migran? Apakah ini bagian dari proyek liputan? Ataukah hanya pencitraan simpati?" Pertanyaan itu tajam, seperti pisau. Aula bergemuruh. Semua kamera mengarah ke Clara. Clara menunduk sebentar, lalu mengangkat kepalanya dengan tenang. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti tepat di arahku. Senyumnya samar, tapi penuh arti. "Benar," katanya lantang. "Aku menjalin hubungan dengan Seo bukan karena proyek, bukan karena pencitraan, tapi karena aku jatuh cinta. Dia seorang pekerja migran dari Indonesia. Namanya Andi." Seisi ruangan mendadak riuh. Wartawan berebut menanyakan pertanyaan lanjutan. Aku terpaku di kursi. Darah berdesir ke wajahku. Clara baru saja menyebut namaku di depan dunia. Dia mengangkat tangan, meminta hening. Aku tidak peduli apa yang dunia pikirkan. Aku sudah melihat terlalu banyak topeng di dunia ini. Tapi Andi, dia tidak punya topeng. Dad, dia mengingatkanku pada alasan kenapa aku memilih jadi jurnalis. Untuk mencari kebenaran, untuk melihat manusia apa adanya. Dan aku memilihnya. Semua blitz kamera meledak lagi. Tapi Clara tidak berhenti di situ. Ia berjalan meninggalkan kursi. Pembicara turun dari podium dan melangkah ke arah bangku belakang tempatku duduk. Langkahnya mantap. Wartawan mulai berdesis, beberapa bahkan bersorak kaget. Clara berhenti tepat di depanku. Ia menatapku liket-liket, lalu berlutut, sebuah adegan yang bahkan dalam mimpi pun tak pernah kubayangkan. "Andi," katanya, suaranya jelas meski ruang itu penuh riuh. "Aku tidak peduli gelar atau reputasi. Aku hanya peduli kita. Jadi di depan semua orang di sini, aku ingin bertanya, maukah kamu menikah denganku?" Dadaku seperti meledak. Tanganku gemetar. Semua kamera menyorot, puluhan mata menatap, tapi dunia seakan menyempit hanya pada wajahnya yang penuh keberanian. Aku berdiri, menatap Clara yang masih berlutut. "Clara, aku tidak punya apa-apa untuk kuberikan padamu. Aku hanya bisa berjanji satu hal. Aku akan menjaga ketulusan ini sampai akhir." Air mata mengalir di pipinya. Ia bangkit, lalu aku mengangguk. "Ya." Aku mau sorak-sorai memenuhi ruangan. Blitz kamera berulang kali menyala, tapi aku tak peduli. Yang kurasakan hanya genggaman tangannya yang erat, hangat, dan pasti malam itu dunia mungkin terkejut. Media mungkin sibuk menulis, tapi bagiku itu adalah pertama kalinya aku merasa benar-benar dilihat, bukan sebagai TKI, bukan sebagai gelandangan, tapi sebagai manusia yang dipilih. Dan semua itu bermula dari satu kursi bandara, satu malam hujan, dan satu wanita yang berani melihat lebih dalam dari sekadar penampilan.